Mata Dike bahkan lebih dingin. Sepertinya aku tidak mengundangmu menjadi tamu, kan? Gongbong juga menahan senyumnya. Kaisar belum pernah mendengar. Datang ke sini tanpa diundang. Pada saat itu, niat membunuh Kaisar Dike tiba-tiba meningkat. Tetapi Gongbong berdiri di sana, dengan hanya satu orang, dan tanah klan Dike berada di bawah kakinya. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang berkuasa, tetapi dia tidak takut. Setelah sekian lama, Kaisar Ke berteriak dengan marah. Siapa yang pergi ke sisi yang mulia? Yang mulia Kaisar Jun. Anehnya, ada keagungan di mulut Kaisar Ke, dan ada juga keagungan di mulut Gongbong. Seolah-olah mereka bukan orang yang sama. Mendengar kata di Jun, mata Dike terasa dingin lama, sebelum dia memakai lengan bajunya dan berbalik ke arah istana Dike. Pada saat ini, alam semesta purba Anda datang ke alam surga Kaisar kami sebagai tamu? Apakah itu untuk menjadi tamu? Kaisar Ke tidak dapat memahami. Apakah sisa-sisa laut biru layak untuk dilindungi? Gongbong tersenyum lagi, dan mengikuti Kaisar Ke istana Kaisar Ke. Klan Bihai tidak sepadan, tetapi alat kekaisaran klan Bihai sangat berharga. Senjata Kaisar. Mata Dike bergetar, dan dia tiba-tiba mengerti mengapa Tians mengatakan bahwa klan Bihai telah berubah. Kaisar Ke sedang duduk di kursi para dewa, dan Gongbong sepertinya tidak akan lepas dari pandangan. Tepuk ujung jarinya dan air jernih mengalir ke bawah. Setelah teh dewa direndam, dengan cepat mengeluarkan aroma yang melingkar. Sencha sangat baik. Raja Tao biasa adalah orang kuat Tao yang bisa merasakannya. Ini sangat bermanfaat. Bagaimanapun, Gongbong ada di sini sebagai tamu. Jadi Anda harus terlihat seperti tamu. Gongbong Youran menuangkan secangkir teh untuk Kaisar Ke, tetapi yang terakhir tidak menjawab. Kalau begitu saya memiliki 1,8 juta tentara dari 18 kaisar. Bagaimana Anda menghitungnya? 108 juta. Tidak terlalu banyak. Gongbong mengetuk desktop dan tersenyum. Orang-orang dari klan Bihai yang meninggal saat itu lebih dari 1000 kali lebih buruk, kan? Ekspresi Kaisar Ke menjadi lebih suram. Lalu bagaimana dengan 100.000 kesalahan di istana Kaisar Ke? Gongbong tersenyum lebih banyak lagi. Dikatakan bahwa Brother Yutian adalah seorang raja yang bijak, duduk di pasukan ratusan juta. Tetapi saya merasa bahwa 100.000 tentara tidak dapat dibandingkan dengan secangkir teh saya. Nada bicara Kaisar Ke juga menjadi suram. Putriku, dan seorang jenderal, apa yang harus aku lakukan? Putri. Gongbong tersenyum lebih banyak lagi. Pantas saja Kaisar hanyalah Kaisar, dan Kaisar adalah yang mulia. Juga, jenderal mana yang dibicarakan Kaisar? Itu bisa membuat Kaisar begitu prihatin. Ledakan. Kaisar Ke menamparkan kursi dewa dengan marah, dan pada saat itu, kekuatan ilahi istana melonjak. Aku memberitahumu. Jika putriku dimakamkan di Bihai, aku berjanji kamu tidak akan keluar dari istana kekaisaran bersama-sama. Aku berkata. Tanda seru. Tanda seru. Wow. Gongbong gemetar di ujung jarinya dan menumpahkan setengah dari cangkir teh yang dituangkannya. Pada saat yang sama, di atas laut biru, Lingdao. Tianche, Gongbong datang ke istana kaisar kami sebagai tamu. Wen King, terserah Anda. Mata Dewa Raja Tians bergetar, dan di sisi lain, bayangan pendukung di depan Tian Fei Wei yang berangsur-angsur menghilang. Saya suka selir. Kaisar Jun sedang berkunjung. Saya ingin memperlakukan Anda. Jenderal Sen akan melindungi Anda dengan baik. Ketika Raja Tians dan Sen Zengran saling memandang, mereka bisa melihat kesungguhan di mata satu sama lain. Tetapi pada saat ini, saya melihat laut biru meledak dan membuka langit setinggi 10.000 kaki. Safir dalam yang memantulkan ke arah Tianhe, berubah menjadi pilar cahaya, membuat ratusan ribu lautan biru yang kuat terbang keluar. Semuanya, sudah lama sekali. Saya melihat pilar biru tua diringkas menjadi 3 sosok, sesepuh klan Bihai berkepala memegang tombak perang, dengan dingin menghadap klan 18 kaisar. Senjata kekaisaran. Senjata kekaisaran dari klan Bihai. Sisa-sisa ini, tidak heran mereka berani kembali. Ketiga sosok itu mungkin tidak dapat membuat strategi Raja Surga cemburu, tetapi tombak membangkitkan ketakutan pada dewa mereka. Senjata klan Bihai. Saat itu, Patriark Bihai mengandalkan senjata kekaisaran untuk membunuh sejumlah orang kuat yang tidak diketahui di atas Tianhe. Viking He, apakah kamu berani memberontak? Raja Tians berteriak. Apa menurutmu alam semesta kuno akan mentolerirmu? Klanmu adalah sisa di surga kaisar, dan ketika kamu sampai di sana, kamu hanyalah seekor anjing keluarga. Viking He mencibir. Tombak perang di tangannya memancarkan gelombang, dan gelombang halus ini tiba-tiba menghancurkan Pulau 18 Roh. Itu lebih baik daripada didorong sampai mati olehmu. Tianche, Sen Zengran, dan kalian, biarkan klan saya pergi atau kamu mati hari ini. Pilih sendiri. Ledakan. Sen Zengran melonjak ke langit, berteriak dengan amarah. Kekuatannya yang kuat, ingin pergi. Di alam surga kaisar, Anda Viking He memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Viking He tersenyum. Jenderal Sen, sebaiknya kamu melihatmu dulu. Berapa banyak orang yang tidak ingin aku pergi?
Shen Zengran melihat ke bawah dan melihat bahwa wajah para kaisar yang kuat di semua sisi suram dan tidak pasti. Meskipun dia tidak menyerah, dia tidak mengambil langkah pertama, dan dia sudah menjelaskan sikapnya. Tapi segera, Shen Zengran meledak, tertawa. Saya menjaga Tianhe untuk yang mulia. Laut Biru membuat masalah. Jenderal ini akan menekannya. Yang tersisa mati. Shen Zengran berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya ilahi. Kekuatan mengerikan itu cukup untuk membuat langit dan bumi terkoyak. Dan pada saat itu, senyum Buckingham menghilang, dan itu digantikan oleh niat membunuh yang sangat dingin. Anak-anak, bunuh Tianhe dan klan saya akan bebas. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Tombak itu dihancurkan dengan marah, dan ketika itu datang, itu seperti lautan yang tak berujung. Dalam sekejap, sosok Shen Zengran terbang terbalik. Buckingham tinggi. Dia mungkin bukan lawan Jenderal Agung dari Angkatan Laut Pengadilan Surgawi, tapi menahan tentara kaisar. Di atas Laut Biru, dia adalah penguasa segalanya. Siapa lagi yang berani menghentikanku klan Bihai? Shen Zengran penuh dengan cahaya ilahi dan berdiri di udara. Ikatan. Sesama Taois. Jangan bantu aku. Pada saat ini, saya melihat cahaya magis yang sangat gelap, terbang menuju Laut Biru. Tetapi Buckingham melihatnya, tersenyum menghina, dan kaisar marah, dan melihat sosok Yin Chongming terbang terbalik. Yin Chongming terangkat tinggi, menerobos lapisan awan, dan raungannya datang. Buckingham. Aku akan melepaskanmu. Tapi 100.000 tentara kita harus hidup. Seolah-olah Yin Chongming telah mengambil tindakan, tetapi dia tidak bergandengan tangan dengan Shen Zengran, tetapi ingin menyelamatkan 100.000 anggota klannya. Melihatnya, tidak hanya Yin Chongming saja yang memiliki pemikiran seperti itu, tetapi bahkan Kaisar Tianz pun memiliki rencana seperti itu. Namun, Buckingham berdiri di atas Laut Biru, dan dia tidak bisa membiarkan dia masuk ke Laut Biru dalam pandangannya. Orang tua itu belum pergi, yang mengizinkan dan yang lainnya masuk tanpa izin ke klan Bihaiku. Begitu kata-kata ini keluar, awalnya ada orang-orang kuat yang ragu-ragu dari semua sisi, tidak peduli seberapa sulit menyembunyikan niat membunuh di mata dewa dan mata sihir. Wu Qitian berkata dengan dingin, begitu, kamu tidak ingin pergi. Niat membunuh yang kuat dari klan Kaisar ke-18 tidak bisa dipercaya, dan bahkan jika tidak ada senjata kekaisaran di tangan, Buckingham sudah dimakamkan di sini. Dia juga tahu bahwa langkah ini adalah yang paling berbahaya. 1,8 juta tentara kekaisaran adalah masa di matanya yang benar-benar sulit adalah kemarahan orang-orang kuat ini. Buckingham sudah lama tahu bahwa akan ada momen ini. Ini adalah pertempuran yang harus dia hadapi, dan bahkan harus menang. Jika klan tidak ada, mengapa kamu takut mati?